Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di program apa bang? Podcast Alternatif. Anak sekolah bang? Kan kita lagi. Oh iya kita lagi di sekolah mana bang? Sekolah Alam Abdullah bin Zubair. Salam Abdul ya. Baik bang. Ini nih kemarin saya bang lewat depan sana. Nah itu depan jalan terus ada orang yang nyetelin motornya itu kencang banget itu. Kencang banget. Nyetelin apa? menghidupkan motor kencang banget ya. Knalpot motornya tuh kencang banget. Nah terus langsung knalpot brong ya namanya. Knalpot brong ya. Nah terus Kak Faris tuh jadi keinget fenomena yang terjadi di daerah Jawa Timur bang. Dia Jawa Timur. Nah fenomena apa itu? Sonhorek adik-adik. Nah itu ya Allah, Kak Faris yang nggak ngelihat aja membayangkan gimana tuh telinganya yang dilewatin oleh sonhorek bang. Aduh ya Allah ya Rob, iya. Itu mesti sangat mengganggu sekali bang. Mengganggu. Nah ini menurut Kak Rifki, bagaimana ini fenomena sonhorek yang terjadi di masyarakat kita? Silakan Kak Rifki. Ya itu kan kemarin sempat viral ya. Ya. Dan sebenarnya sonhorek ini kan sebenarnya udah lama ya. Oh udah lama. Udah lama. Tapi memang baru-baru ini viral gitu ya. Karena memang mungkin peminatnya nambah gitu ya. Peminatnya nambah. Wallahu alam ya. Dan memang perkembangan media sosial ya yang akhirnya pada tahu dan kemudian boleh jadi orang tertarik gitu ya. Oh. Tapi memang kalau ya namanya hiburan ya mungkin bagi sebagian orang ini kan hiburan asyik ya. Tapi kan nggak setiap hiburan terus kita tidak memperhatikan adab-adabnya gitu. Iya betul sekali. Boleh jadi buat kita itu terhibur tapi buat orang lain kan nggak, mengganggu malah. bisa jadi malah mengganggu dan itu kalau di agama kita kan salah satu termasuk bentuk kezaliman. Iya. Nah, itu yang makanya kenapa kemarin ada fatwa MUI kan? Iya, Fatwa benar. MUI. Kenapa mengharamkan juga itu salah satunya kan mengganggu bisa zalim. Gitu. Gimana tuh bang? Fatwa MUI emang kok MUI bahas horek bang? Kenapa MUI ikut-ikutan bahas horek bang? Iya Bang Ijar tapi belum baca full ya cuma Iya. sekilas aja di paragraf atau di kalimat yang mengatakan ya sonhorek ini haram gitu ya. Karena apa? Karena mengganggu tadi ya. Mengganggu ketenangan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa searching sendiri ya. Nah, isi full fatwanya karena mungkin banyak ya, banyak kata-katanya dan lain sebagainya. Dan ya nggak harus kita jadi ulama ya. Kalau meskipun kita misalnya bukan beragama Islam misalnya. Iya. Itu kan punya anak kecil misalnya. Punya anak kecil tuh biasanya kan teman-teman yang punya anak newborn belum punya ya. Belum bang. Adik-adiknya mungkin. Adik-adiknya. Kalian misalnya punya adik yang baru keluar yang mungkin umurnya berapa tahun? 0 tahun ya. Maksudnya di bawah 1 tahun gitu ya. Sebulan. Itu Bang Nizar aja ya. Punya pengalaman kan. Bang Nizar baru punya anak juga ya, baru punya putri. Sekarang udah 2 tahun. Sekarang udah 2 tahun. Dan beberapa kali ya, bukan pernah. Beberapa kali ya. Tidak sering juga, cuma beberapa kali pernah terbangun karena apa? Karena son tahu bulat. Tuh son tahu bulat. Iya, jadi udah capek-capek tuh. Udah capek-capek nidurin. Terus ini karena apa? Karena mungkin tempat Bang Nizar kan lumayan agak terpencil ya. Jadi tahu bulat itu yang mungkin ngider. Mulai jualannya itu dari sore misalnya. Tapi ke tempat Bang Nizar itu malah jam 8 misalnya. Jadi 8 malam. Iya, karena kan memang kan jalan terus gitu ya. Terus Bang Nizar agak ujungan, makanya mungkin kadang jam 8 atau setengah 9 pernah juga gitu ya. Karena apa? Karena mungkin mencari nafkahnya mulainya dari sore. Nah itu kadang membangunkan si adek, membangunkan si buah hati. Padahal tahu bulat bunyinya. Itu tahu bulat pun
tidak terlalu mengganggu sebenarnya. Maksudnya tidak terlalu keras ya. Cuma Iya, karena memang dari suasana keheningan gitu ya. Oh. Udah bobo, anteng, udah bobo Iya. cantik gitu ya. Ditaro udah alhamdulillah anak udah tidur, tapi ada tiba-tiba tahu bulat. Oh. Itu aja terganggu ya si bayi Iya, iya, itu. iya. Nah, gimana kalau sound horeg? Gimana kalau misalnya ada orang-orang misalnya lansia-lansia Iya. di sekitar apa di Jawa Timur yang di sekitarnya ada sound horegnya, atau mungkin ada orang yang tidak yang pekas terhadap suara-suara gitu. Tapi apa Bang? Sebenarnya kalau Itu kan terganggu ya teman-teman. tahu bulat kan digoreng dadakan 500-an ya. Iya. Lah kalau sound horeg itu apa yang diputar? Nah. Bang Rifki, Mas Rifki. KRP. Iya, sound horeg kan musik-musik yang DJ gitu ya. Ya, sebenarnya musik-musik yang mana Musik-musik. ya dalam Islam pun sudah sering dibahas para ustadz gitu ya. Iya. Teman-teman bisa cari. Ya apalagi boleh jadi isi konten musiknya juga lirik-liriknya juga Lirik-lirik yang ya kurang tahu ya, maksudnya kurang bagus atau gimana. bagus. ya. Ya gitulah ya, kayak tidak disampaikan Bang Nizar tadi. Iya ya. Tapi Kalau memang- misal non muslim pun bahkan Iya, ini jadi maksudnya nggak harus nggak harus jadi Islam. dari Islam Ya, betul. untuk menganggap Itu tuh terganggu. itu sebuah kekeliruan. Nah, ini ya. Iya, makanya teman-teman yang mumpung masih remaja yang biasanya semangat Ya. banget buat hal-hal yang baru dan hidup di lingkungan semacam itu, ya nggak usah ikut-ikutan aja. Betul. Nggak usah ikut-ikutan aja. Dan kemarin juga ada apa ya, semacam pernyataan yang lucu. Apa itu? Mas Kak Rifki? Faris, Kak Faris. Jadi ada orang yang dia pro gitu ya. Oh, pro. ada yang pro, Bang. Iya, ada yang Bang, pro. ada yang pro, Bang. Kemudian terus Komennya. komennya Ya. berarti ini dong, sound masjid itu juga haram dong. Sound horeg juga haram pakai speaker. Oh. Kan ini mohon maaf nih, cacat logika ya sebenarnya. Cacat logika adik-adik. Correct. Maksudnya nggak sinkron gitu ya. Analoginya nggak pas. Nah, itu kan yang dibahaskan bukan alatnya ya, Iya. tapi perbuatannya. Perbuatan. Itu kan sama kayak pisau ya sebenarnya. Oh. Pisau buat masak itu bagus, tapi Ya. ada sebagian orang yang menyalahgunakan untuk hal-hal kejahatan. Tapi kan yang salah bukan pisaunya kan? Iya. Maksudnya perbuatan. Pisaunya kan nggak bisa gerak. Iya. Tergantung Kecuali yang pisaunya hidup. menggerakkan. Iya. Ya gitu deh. Ya teman-teman ya bisa ambil ibrah ya. Maksudnya itu kan hal besar. Maksudnya untuk diri sendiri teman-teman, kalau sekiranya punya hobi, punya hiburan, itu jangan sampai tadi mengganggu. Gitu. Benar. Itu yang ibrah yang bisa diambil sebenarnya. Iya. Nah, Gitu, ini juga Kak Faris. Bang Nizar ya dan Kak Rifki. Ini Kak Faris ketemu nih loh. Jadi kebisingan kebisingan yang direkomendasikan oleh WHO, Bang. WHO, World Health Organization. Itu adalah 85 desibel untuk paparan selama 8 jam. 85 desibel. Nah, jadi itu adalah ukuran yang normal orang mendengar atau maksimal adalah 85 desibel. Tapi tahukah adik-adik berapa desibel suara dari sound horeg? Desibel itu ukurannya teman Itu, ya. ya. Ukuran suara ya kayak Ukuran kalau suara. Alat ukur. iya kalau kilogram ada. Nah. Kalau berat kan kilogram gitu. Ya. Kalau air kan liter gitu ya. Ya, nah itu kayaknya perlu dibahas di Amsa Trivia. Oke. nih, Bang. Nah, nanti Boleh. dibahas adik-adik. Nah, ternyata kalau sound horeg adalah Berapa, guys? mencapai 120 desibel sampai 135 desibel. Wah, bayangkan. Enggak itu besar. Apa nggak pecah itu gendang telinga ya? Nah, jadi memang fenomena seperti ini, Bang, itu yang Kak Faris heran ya. Kok banyak yang gemar ya? Kira-kira kenapa itu, Bang? Kok pada gemar hal-hal yang anomali Anomali, iya. Bang? Iya, mungkin gemar karena ikut-ikutan kadang ya. Atau mungkin karena suka dengan musiknya. Mungkin aja kan
mungkin ada beberapa dari orang-orang gitu ya yang suka dengan musik ini gitu ya, dengan DJ ini misalnya. Akhirnya suka. Nah, ya kemungkinan itu aja sih Kak Faris ya. Iya. Jadi Bang, sound horeg itu mereka jalan melewati jalan kan? Iya. Nah, itu berhenti di tengah jalan apa gimana? Nah, Bang? ini Kak Rifki yang bisa lihat. Yang pernah lihat. Kok bisa lihat ya? Telepati ya. Ya, Kak secara Rifki yang umum pernah lihat di ya? jalan-jalan ya. Di jalan-jalan. Nah, makanya kan kemarin juga sempat viral juga tuh ketika Ada yang pecah nggak sih itu? muatannya besar banget nih Besar Bang. banget. Berarti Astagfirullah. nggak muat lewat nih. Iya, jalannya kecil ya. Kecil akhirnya Dia ada pakai- yang di apa sih? Kita Ditumpangin. pernah lihat ini juga yang apa? Jualan cilok atau bakso gitu terus suruh minggir dan minggirnya kayak maksa gitu lagi. Astagfirullah. Itu kan mengganggu ya. Selain suara juga tadi mungkin jalan raya kan Jalan karena umum. pakai itu. Iya betul. Ya teman-teman ini aja lah. Cari hiburan yang bermanfaat. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa ya, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah memberikan perhatian khusus untuk hal-hal yang berkaitan jalan, Bang dan Mas Rifki. Jadi dalam Islam itu serba komplit. Masalah jalan pun, jalan itu dalam Islam punya hak. Nah, ini ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa ala turuqat." Nah, janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Nah, duduk di tepi jalan aja jangan. Padahal kan duduk ngapain coba kita? Kan cuman duduk. Apalagi sampai mengganggu jalan, kemudian bawa sound system yang sedemikian rupa, kemudian sangat ribut dan sampai-sampai bisa mengganggu. Itu kan kalau orang jantungan bisa kena jantungan, bisa pengaruh ke pendengaran. Nah, maka adik-adik itu yang perlu adik-adik perhatikan, jangan selalu apa-apa itu mengikuti apa Bang? Jadi apa-apa diikuti. Nah, jangan selalu FOMO adik-adik. Nah, tetap segala sesuatu itu adik-adik harus sadar ini sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak. Jangan lupa nanya ke ayah bunda. Jangan lupa nanya ayah bunda. Benar. Nah, mungkin terakhir Bang. Kira-kira apa yang perlu adik-adik kita lakukan ini Bang, dengan kalau ada yang nanya bagaimana fenomena sound horeg, kok kamu nggak ikut-ikutan kita gitu. Nah, gimana Bang? Jawab aja enggak gitu ya, nggak ikut-ikutan karena kan itu mengganggu gitu ya. Mengganggu apa? Mengganggu yang tadi yang punya anak kecil misalnya, yang punya bayi. Terus mungkin juga ada mengganggu pengguna jalan karena mungkin jalan tersebut mau dipakai lewat. Mungkin ada yang urgent pergi ke rumah sakit misalnya, ambulan gitu. Itu kan nanti mengganggu, apalagi terkadang yang dipakai truk gitu ya, atau truk, Bang. yang besar sekali dan jalannya pun kecil karena kan mereka kadang di jalan-jalan desa juga ya kan, kecil juga jalan ya. desa kecil betul. Jadi karena banyak yang terganggu ya, maupun baik yang muslim atau non muslim pun terganggu. Semua terganggu. Gitu ya. Hewan-hewan Apalagi juga terganggu. Hewan-hewan gitu ya. Tadi lansia-lansia juga mungkin nih. Bahkan ada Bang, ini ada beritanya, sound horeg di lautan itu iya. mengganggu hewan-hewan yang ada di dalam lautan. Iya. Ya ampun, saking ya merusaknya adik-adik. Ya, terus Bang? Ya teman-teman ya tolak dengan cara halus tentunya gitu ya. Misalnya ya aku nggak ikut-ikut karena aku nggak mau ganggu orang gitu. Kalau misal teman-teman mau bilang musik itu A B C itu nanti aja gitu. Teman-teman pakai yang karena mungkin nggak semua kan nanti sesuai sama pendapat yang musik itu haram gitu ya. Jadi teman-teman pakai yang dari sisi yang mengganggunya itu gitu. Iya, betul. Misalnya kalau mau nolak gitu ya, seperti itu Kak. Masya Allah. Kalau Kak Rifi gimana Kak Rifi? Sibukkan dengan hal-hal bermanfaat. Sibukkan dengan hal-hal FOMO-nya bermanfaat. FOMO yang baik. FOMO-nya FOMO yang baik kan sekarang baru FOMO jogging, Bang. jogging, lari, Lari, mini mini soccer itu bagus. pedal.
Fadel. Pedal. Fadli. Pedal yang kayak tenis itu ya teman-teman. Oh. Itu nggak apa-apa tuh FOMO tuh. Ya, tentunya harus jaga aurat juga teman-teman. Tuh, Iya, tetap betul. dijaga adab-adabnya. Oke, Oh, seperti iya. itu aja mungkin Kak Faris. Siap. Oke, begitulah adik-adik terkait dengan Son Horeg. Ingat, jangan selalu mudah untuk FOMO, tapi kita lihat itu FOMO-nya apakah positif, kemudian apakah itu mendatangkan pahala, silahkan FOMO. Tapi kalau tidak, kita harus berani untuk bersikap anti mainstream, nggak mau sama saya dalam hal ini. Kenapa? Karena ini adalah keburukan. Terakhir mungkin dari Bang Nizar, kata-kata hari ini. Bang Kata-kata Nizar. hari ini, teman-teman semuanya jangan takut tidak punya teman ya. Justru teman-teman akan nanti terfilter sendiri gitu ya kawannya kalau teman-teman punya prinsip yang bagus. Teman-teman mungkin tidak diterima di lingkungan A, teman-teman bisa diterima di lingkungan B. Yang mana kalau teman-teman berusaha untuk menjadi yang solihah gitu ya, ya otomatis nanti teman-teman tetap dapat teman yang baik. Jika tidak ada teman yang baik, maka jadilah kalian orang baiknya. Iya. Kak Rifki, apa yang didapat? Oke. Kata-kata hari ini Kak Rifki. Cukup sekian, terima kasih. Iya. Baik adik-adik, demikian yang bisa kita bahas di poster alternatif. boleh. Polter. Posket. Polter senior aja. Karena udah masuk KBBI kan Oh, iya. senior. Senior Kalau alternatif. Kalau udah minum terus udah nggak haus lagi, nah itu namanya palum. Palum ya. Iya. Palum bukan yang gini, Bang. Palung. Oh, palung. Bukan yang gini, Bang. Palu. Oh, Palu. Bukannya di Sulawesi, Bang. Benar kali. Demikian adik-adik, sampai ketemu lagi di program podcast alternatif bersama Berikutnya. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.